Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Sumsel diharapkan bisa memberi kesejahteraan bagi petani. Tapi kopi Sumsel juga bisa membuka peluang sukses bagi para pengusaha muda. Saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post, hari ini akan memandu talk show Jelajah Kopi Sumsel yang menghadirkan para tokoh, ya, termasuk tokoh muda yang tadi saya sebutkan ya. Langsung saja saya mau sapa dulu Pak Arifin Susanto, Kepala OJK. Selamat Kebanggaan sore. kita ini Pak Arifin. Sore, dulu kalau. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Pak Didi Kurniadi, owner Kopi Mertua. Izin Pak Diki Pak. Pak Diki Kurniadi, owner Kopi Mertua. Siapa? Sekaligus dari seragamnya Kadin Sumsel ini. Kadin. Iya Pak. Kadin. Kadin. Karena di bidang UMKM juga jadi Iya. cocok Pak. Cocok Pak, memang Cocok. seragam tuh kebanggaan, saya juga pakai seragam. Sebenarnya agak nakut ini juga Pak. Lalu ada Mbak Nadia Safira, owner Kopi Lur, betul ya Mbak ya? Ini ada Bang Iyang Muhasan, Ya. owner Kopi Agam Pisan. Halo. Nah ini Pak Arifin, Ya. sebelum kita ngobrol sama para Siap. entrepreneur muda ini, Ya. ya, kami tahu ini Pak Arifin ini sangat getol mendorong Ya. pengembangan atau sangat concern lah pada kopi Sumsel. Apa yang membuat Pak Arifin sebagai kepala OJK concern pada Ya. kopi Sumsel? Ya, terima kasih Pak Yudi, Telur Galuh. Jadi terima kasih, ini sore hari ini sangat spesial saya ditemenin langsung dengan pengusaha-pengusaha muda yang bergerak langsung di industri perkopian ya. Jadi kalau kita ngomongin kopi itu kenapa OJK concern ya, terutama saya selain passion saya di bidang kopi karena barista dulu. Kopi ini potensinya besar sekali di Sumatera Selatan dan kebetulan tugas OJK yang terbaru di undang-undang terbaru itu untuk mengembangkan perekonomian daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Nah, itu di pasal 7 ayat 2 Undang-Undang B2SK. Kenapa artinya OJK berkepentingan itu untuk mengembangkan komoditas unggulan daerah dan sekaligus memperluas akses keuangannya. Dari siapa? Dari hulu sampai hilir, dari petani, pengepul, kemudian jasa transportasi, roastering dan sebagainya sampai kepada hilir di tempatnya teman-teman yang pengusaha-pengusaha kopi yang ada di Sumatera Selatan. Itu yang pertama. Jadi ada misi besar di tugas OJK untuk pengembangan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan dengan akses keuangannya kan tugas OJK. Selain ngatur ngawasi juga memperluas akses keuangan itu kepada galo-galo pegiat kopi yang ada di Sumatera Selatan. Nah yang kedua, potensi Sumatera Selatan itu sebagai penghasil kopi tidak diragukan lagi. BPS menyatakan 15 tahun kita punya kopi yang terbesar di Indonesia. Dari segi apa? Produksinya kita itu setahun punya 198.000 ton. Kemudian lahannya juga paling besar, paling luas di seluruh Indonesia, ada 267.000 hektar. Nah, selain itu juga melibatkan petaninya. Petaninya paling besar seluruh Indonesia, 390.000 petani, coba bayangkan. 390.000 petani. Tapi kita 15 tahun punya kopi, sebelah yang punya Namo, gitu loh. Jadi Cak Mano, Cak Ronyo, saya tergerak untuk ayo kita mulai dari ini. Inisiasi pertama saya itu saya tulis dulu di koran Tribun waktu itu ya. 2 kali saya nulis di Tribun mengembalikan kejayaan kopi Sriwijaya Pak. Dan alhamdulillah banyak yang mencoba mengulik-ulik lagi. Terus saya ke Jakarta, saya bilang ke Pak Mahendra Siregar, Pak saya mau ngembangin kopi Pak. Ekspor kopi perdana galo-galo dari Sumatera Selatan. Apa bisa? Pelabuhannya kecil. Enggak Pak, saya udah ketemu ini. Saya akan buat FGD. Jadi saya lakukan FGD dengan pegiat kopi. Belum sama
Mbak Nanda sama Mas Agam belum belakangan ya. Jadi saya undang pengekspor kopinya, udah ketemu pengekspor kopi. Kemudian kamu ekspor kopi udah pernah, tapi belum pernah dari Palembang sama sekali. Kemudian pelabuhannya juga tidak dari Palembang, bea cukainya nggak lewat dari Palembang, semuanya lewat Tanjung Priok kalau nggak Lampung, provinsi sebelah. Akibatnya apa? Akibatnya nggak ada terdata Pak, nggak ada sama sekali. Nah saya inisiasi dan alhamdulillah gabung dengan beberapa bank-bank, ayo coba di akses kredit. Dan sekarang akses kreditnya sudah luar biasa besar Pak, sudah 365 miliar Pak untuk yang kopi tadi. Baik ada yang petani, ada koperasi, ada pengepul, ada macam off-taker, ada yang roasting dan sebagainya. Sudah lumayan luas dan kemarin sempat kita ekspor perdana semuanya galau-galau dari Sumatera Selatan kan. Dari Pembaru, bea cukai sini, ke balik karantinanya Sumsel, ke Malaysia dan ke Australia waktu itu 19 Januari. Begitu sudah pecah telur pertama Pak, wah itu dahsyat itu lumayan banget dan sekarang sudah ekspor ke 10 kali Pak. 10 kali ke. Sebenarnya bukan ekspornya, ekspor itu hanya impact aja, tapi memecah telur tadi. Sekarang kalau kopi Sumsel tuh wah udah set bagus Pak, serius bagus banget. Bahkan kopi Semendo itu saya keliling karena saya pegiat kopi ya. Keliling mana-mana, kemarin ke Jakarta itu ada si Raymond Ali itu udah ngembangin kopi Semendo, udah banyak hampir semua kedai-kedai kopi udah pakai kopi Semendo. Yang kemarin saya ke Solo, roastery besar itu, ternyata juara 2-nya waktu International Barista Competition itu pakai kopi Semendo Pak. Internasional kopi Semendo jadi juara internasional. Jadi bagus banget. Nah, terus akhirnya setelah pecah telur tadi, sekarang sudah mulai terlihat di data statistik kita sudah ada ekspor kopi Pak. Selama 15 tahun belum pernah ada, alhamdulillah. Maksud saya bukan untuk ini. Jadi itu membagikan. Nah setelah itu euforia, mulai banyak acara-acara termasuk protes kali ini bagus Pak, dahsyat Pak. Jadi saya kemana-mana jualan istilahnya jadi apa istilahnya duta kopi Sumsel kemana-mana. Jadi kalau acara-acara nasional Jakarta kemarin semuanya kalau pakai kopi Sumsel, kopinya Pak Arifin. Jadi sekarang saya menjadi terkenalnya bukan kepala OJK, kepala barista. Barista. Jadi ya nggak apa-apa seneng. Jadi maksud saya, nah ternyata bisa. Itu satu. Nah yang kedua Pak, akses pembiayaan tadi bener-bener saya bisa buktikan. Makanya insya Allah nanti 10 Oktober itu kita dapat juara tim percepatan akses keuangan daerah. Salah satunya karena kopi. Nasional Pak, nasional, provinsi, nasional, galau-galau. Jadi mungkin insya Allah saya sama Pak Irman Dori ikut dampingin beliau Jakarta. Pak, mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menyerahkan. Itu bukan untuk pialanya itu, tapi akses keuangannya ada gitu loh. Ada buktinya. Buktinya yang tadi. Nah yang ketiga dari hulu sampai hilir mulai ada pergerakan Pak. Pergerakan mulai termasuk kalau di hilirnya saya banyak. Nah termasuk yang nanti kita ngobrol yang hilir. Nah, yang hilir yang nanti kita ngobrol ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, masih ada satu mimpi saya. Mimpi saya itu nanti mudah-mudahan terlaksana ini di akhir tahun ini saya mau membawa Pak RI1 ke Lahat atau Pagar Alam untuk sekaligus saya mau membangun ekosistem kopi termasuk menggabungkan Koperasi Merah Putih. Cak mano caranya Koperasi Merah Putih menjadi off-taker-nya. Nah, off-taker-nya nanti si Raffi Agribisnis jadi eksporternya. Nah, terus nanti saya mau cari petani-petani yang ada di Lahat Pagar Alam untuk galau-galau ngumpulin barangnya untuk ke sana. Nanti Pak Presiden meresmikan bahwa Koperasi Merah Putih itu nggak hanya omong-omong, bisa jadi off-taker ekspor kopi yang ke-11 atau ke-12 kali nanti ke ini. Bahkan saya mau pengen beliau bisa membuka akses ke Timur Tengah misalkan kemana. Nah, jadi gitu. Karena ekspor itu selain bukan masalah pitihnya aja, tapi keberanian kita dan mengembalikan itu loh. Jadi sebelah itu nggak memandang sebelah mata itu loh. Semuanya kopi-kopinya dari sini Pak. Saya ketemu pengekspor kopi terbesarnya di Lampung sana. Memang 95% diambil dari Semendo. Dari Semendo itu Pak. Nah jadi kira-kira seperti itu. Jadi intinya kenapa OJK hadir di sini? Karena satu kami concern untuk perluasan akses keuangan dengan memanfaatkan komoditas unggulan yang saat ini saya pada kopi best of the best. Itu ya satu. Nah yang kedua kami selain perluasan akses keuangan tadi, kita membangun ekosistem. Nah ini yang penting. Ekosistem kalau hanya cuma sekali ekspor habis itu mati, nggak ada ekosistem.
Mata Tapi rantai, Pak, ya. sekarang ekosistem termasuk pembiayaan itu termasuk nanti di tempat rumah lur itu salah satu yang bagus banget. Kenapa kita juara? Salah satunya kan ada security crowdfunding itu loh ya, meskipun nggak terlalu besar tapi terbukti masih eksis sampai sekarang. Udah ketutup belum modalnya? 1,5 miliar. Udah. Nah kayak gitu. Ini malah mungkin menjadi kayak role model, Pak. Nah, yang ketiga, ini pengembangan komoditas unggulan ini menjadi contoh, Pak, provinsi yang lain. Nanti minggu depan provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta malah berkunjung ke sini, Pak. Senang bukan Bang, senang, Pak. Tapi kita senang lah, nanti saya undang lagi, Mbak. Rumah lur sama kopi agam itu untuk sharing ini. Nggak harus ekspor, Pak. Dalam negeri pun kebutuhan kopi itu dahsyat. Semakin banyak orang, semakin orang ini, sekarang kopi itu kebutuhan, bukan lagi lifestyle. Dulu kan lifestyle, sekarang it's need. Udah nggak bisa. Kalau saya nggak ngopi sehari 4 kali, udah kayak orang sakau, Pak. Sakit kepala, Pak. Jadi sakit kepala kalau iya, minum kopi, Pak. nah jadi gitu. Jadi sudah needs, bukan lagi lifestyle, Iya. but it's a need. Dan semakin banyak ini, yang kita punya produksi. Nah sekarang kita optimalkan gimana caranya. Saya senang anak-anak muda ini, bukan masalah keuntungan, bukan, tapi ternyata visinya banyak. Saya senang Agam punya 4 cabang, rumah lur udah 4 juga mau ke 5. Senang semakin banyak semakin bagus, Pak. Gitu kira-kira. Ini sudah mulai kelihatan nggak dampak dari mendorong ekosistem? Banget. Saya bisa buktikan secara statistik akses keuangannya sudah 365 miliar setahun, Pak. Dan itu real, bank-bank itu udah mulai ini berani nyanein kredit dulu. Nah, meskipun nanti caranya ini, terus nanti mungkin ada alat sintang itu kayak alat untuk pertanian lah ya, untuk kopi. Nanti dom kopi itu nanti saya pengeringan itu nanti saya memintakan ke Kementerian Keuangan. Nah terus yang kedua sekarang geliat-geliat kopi di Pagaralam Lahat. Bahkan kita punya kopi yang specialty yang di Pagaralam nanti saya ceritakan. Nah itu nanti saya mau jual ke Pak Presiden itu. Saya buktikan lah kalau Presiden kita suka ngopi, Pak. Nah itu nggak mau teh. Videonya tuh dia. Ya, benar juga sih. Dan bagusnya kan sekarang nggak ada tea time itu nggak ada ya. Coffee break pasti coffee break. Kita bukan budaya kita. Termasuk ayo kita ngeteh aneh kan. Ayo kita ngopi-ngopi ya itu udah biasa. Nah jadi gitu, Pak. Jadi saya yakin dan optimis banget ini kopi Sumsel mulai menggeliatnya udah mulai kelihatan dan secara statistik pun bisa kita buktikan. Ada beberapa yang masih kita harapkan bisa tumbuh lagi, Pak. Itu produktivitas Yes, betul. per hektarnya. Nah, itu betul. Ini kan luas. Ya. Tapi kalau dibandingkan negara yang mungkin kita nggak ada di Asia Ya, Tenggara aja, separuhnya, Pak. Ya. Kan? Betul. Ada lalu bagaimana industri bisa ekspor memang bisa menarik. Besar, mudah-mudahan petani juga bisa. Ya. Nah, betul. Tapi harus ada, bukan harus lah. Ya. Palembang kita kan ada. Oh, betul. Ada industri nih di Palembang nih ya, pelabuhannya tinggal kirim atau tinggal Iya. Ya, gimana nanti? Jadi betul sekali. Jadi pelabuhan kita itu kalau yang sekarang ini Bembaru itu kalau secara real ternyata kapasitasnya masih oke banget. Oke. Saya underutilize, Pak, pasti 47 persen. Ngomong komandannya sendiri. Komandan Pelindonya ini saya bawa ke sini. Saya pikir nggak bisa. Enggak, Pak, enggak masalah. Jadi bukan isunya bukan di situ itu loh. Isunya ternyata ya loading, ada produk storage dan sebagainya. Itu saatnya sambil menunggu Tanjung Jarat yang lagi dibangun dalam waktu dekat. Tapi nggak harus menunggu kayak begitu, jalan terus. So mas go on. Saya pokoknya hajar terus. Kita punya peluang-peluang yang kayak begini. Nah terus yang kedua, kita akan mengembangkan produktivitas kopi tadi kan. Sekarang mulai ada selain Arabica, Robusta, mulai ada Liberica dan ternyata sudah mulai jalan ini Mas Raffi yang pakai ekspornya gitu mulai ekspornya Liberica, Pak, ke Malaysia meskipun harganya masih sedikit agak lebih rendah dari sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting jalan terus. Nah yang berikutnya, Pak, kita mulai ngajarin ke petani nanti biar ada kayak asuransi, Pak. Jadi kayak mereka dibayarnya waktu panen. Jadi menghilangi tengkulak itu nggak selamanya jahat. Tengkulak kopi juga kadang-kadang baik juga. Karena mereka udahlah kasih duit dulu, nanti mereka untuk makan, untuk sekolah dan sebagainya. Meskipun sekarang harganya lagi naik, kadang-kadang ya petaninya malah beli handphone, beli apa kayak gitu, Pak. Memang nggak mudah, tapi nggak apa-apa. Kita bersama-sama dengan ini sambil mendidik. Dan saya yakin teman-teman yang di hilir ini juga
potensinya besar Pak untuk ikut mengembangkan mereka, menyerap tenaga kerja mereka dan ini ya. Tapi saya yakin mulai lihat kopi Sumsel ini sekarang semakin bagus menurut saya, semakin bagus dan saya senang sekali itu. Itu nanti bahkan saya mau ada acara-acara besar dan saya mau ngadain acara namanya cafe investment day itu kayak tempat saya investasi nanti orang-orang kayak buka ETF dan sebagainya nanti dicari saya kasih tahu caranya gimana biar banyak rumah lur baru yang idenya tidak harus kopi kan bisa juga karet bisa juga kelapa. Nah berikutnya saya mau ngembangin kelapa Pak nanti. Jadi semuanya kita coba potensinya besar sekali. Cuma memang nggak ada yang membangunkan itu aja Pak. Sekarang kita terus-terusan saya nggak akan berhenti terus itu dan nanti termasuk nanti saya meminta hanya semacam kayak ini Pak Prabowo itu endorsement lah beliau. Ayo Pak, ini kita sayang sekali kalau cuma hanya berkutat terus orang-orang hanya ngejelekin, tapi ternyata bisa juga koperasi ini. Saya sudah mulai kerjasama sama dengan Agri dengan Koperasi Merah Putih Pak. Jadi nanti untuk langsung sebagai off takernya ekspor kopi itu udah langsung Koperasi Merah Putih. Biar kita bantu beliau bisa dijual kemana-mana. Kalau Pak Arifin melihat bagi industri besar itu untuk masuk ke Palembang mengembangkan kopi itu kompetitif nggak kita dibandingkan tetangganya? Oh, basah. Makanya kemarin si eksportirnya malah mau membangun ini mudah-mudahan berhasil ya. Dia lagi membangun pabrik besar Pak. Tapi di tempatnya agak di Lahat Pak. Kenapa? Karena memang aksesnya biar gampang dari Pagaralam nanti sumbernya ke Muara Enim, Pak Lawang, Pak Lahat. Jadi nanti biar dari Lahat dari storage-nya atau gudangnya tadi biar langsung ke Bombaru. Nah, Bombaru masih bisa Pak, bisa dikembangkan kalau kaitan dengan ekspor. Tapi kalau dalam negeri pun juga banyak yang bisa specialty. Saya main ke rumah lor sama ke Agam aja ada kopi-kopi Semendo, kopi ini saya racik sendiri dan banyak di sini. Jadi saya optimis kok kedepannya peluang bisnis kopi itu dari hulunya besar, tengahnya besar, apalagi yang hilirnya itu kalau nggak besar ngapain Agam buka sampai 4 mau 5. Rumah lor udah 4 mau 5 gitu. Nanti saya pensiun pun juga ikut-ikutan mereka nanti. Ikut cabangnya Agama gitu nggak apa-apa juga bagus. Karena saya yakin semakin banyak orang ini justru kompetisi kopi itu nggak kayak kompetisi pabrik rokok. Ini malah justru karena semuanya masing-masing pakai keunikan sendiri gitu. Betul. Ya kan? Gitu. Itu kira-kira Mas Yudi. Pak Arifin, kami ini kan bersama OJK juga kerap mendorong ya kopi Sumsel. Iya, kopi Sumsel. Tagar kopi Sumsel. Iya, kopi Sumsel. Betul. Kopi, jadi kita harapkan itu teman-teman karyawan kalau kopi Sumsel, Yes. Pagaralam, Lahat, Muara Enim, Good Selatan. idea. Setuju ya, Pak? Satu itu. Yang kedua, semua acara-acara rapat goodie bag-nya harus dari kopi Sumsel. Itu saya sudah mulai buktikan tuh Pak. Ini Di beberapa. OJK udah berlaku ya, Pak? Oh, saya udah ini Pak. Ini contohnya nih. Nih contohnya nih, real nih. Ini boleh dipoto nih. Saya galau-galau kalau kemana-mana ke seluruh Indonesia kasih oleh-oleh atau kalau dia kalau goodie bag pakai kopi Sumsel itu loh ya, bisa Lahat, bisa Pagaralam, bisa Semendo, itu nama daerahnya baik. Jadi ini sudah mulai mendunia aja udah mulai, masuk kita nggak mengindonesia. Indonesia ya. Jadi tiap hari kalau perlu nanti saya mau ngomong ke Pak Gubernur, Pak Cak Manu Carunyo setiap Jumat kopi bareng. Nah itu wah semuanya kopi Sumsel. Bisa ngambil dari rumah lor atau Agam gitu. Ambil mertuaku juga boleh Pak. Oke, mertua ya bagus. Ya. Ada teman-teman ini. Ya, branding bagus. Tapi yang penting gitu ya. Jadi message kita itu cobalah kita menjadi tuan rumah di rumah sendiri itu bagus. Karena demand-nya luar biasa, Pak. Demand-nya luar biasa besar. Jadi mau main di mana aja masih banyak potensi yang bisa kita. Nah, nanti maksudnya OJK itu kan yang menghimbau bank-bank itu loh. OJK kan nggak langsung, tapi kan saya bisa menghimbau bank. Coba kamu ini udah maju, aman Pak, aman. Sepanjang nggak langsung ke petani, tapi lewat ke kelompok tani, aman Pak, sofa aman. Kayak sawit dulu juga kita kembangkan kan. Di awal-awal sawit udah selesai. Nah cuma Pak Bos
bos saya minta Pak Arifin jangan sawit lagi, harus komoditas yang lainnya. Nah, saya kopi. Nah, nanti tahun depan saya coba kelapa. Nanti kalau udah kopi dah. Itu kira-kira Pak. Tapi saya optimis kopi Sumsel bisa menang. Nah, ini kita mau cek ini Pak masing-masing. Ah, iya. Ini apa yang ditawarkan kopi Sumsel atau bukan? Ya? Kita mulai ke Pak Diki, ini bisa diceritakan. Kadi dulu lah, kadinya dulu. Kadinya saya sama Pak siapa? Pandi, Pak Pandi. Pak Pandi udah beberapa kali kita. Soal Oke. mendorong kopi asal Sumatera Selatan itu ya, beredar lebih banyak di kedai-kedai kopi di Palembang inilah terutama. Karena yang terbesar kan Palembang. Iya. Oke, makasih Pak ya. Sebelumnya Pak Arifin juga makasih. Nah, kebetulan saya saya mewakili dari Kadinnya. Kebetulan saya juga di bidang UMKM. Wah, pas banget itu. Nah, salah satu bentuk dari Kadin tuh mensupport kopi Sumsel, itu yang dipilih saya, kopi mertua. Sedangkan kopi mertua ini bisa dikatakan baru punya mertua, artinya baru banget. Kalau dibandingin teman-teman mungkin lebih duluan. Jadi maka salah satu Kadin tuh memilih saya karena membuktikan bahwa Kadin mensupport yang baru mau bangkit. Salah satunya kopi mertuaku. Nah, jadi Kadin sangat mensupport siapa aja yang mau bangun, sisanya mau berdikari ya, dia akan mensupport. Salah satunya Kadin tuh setiap tahun kan ada expo nih, ini mau expo ketiga. Jadi dia menyediakan untuk free NIB, PRT, paten. Setiap kali ada acara dia selalu memberi fasilitas untuk siapapun UMKM yang mau usaha dikasih kesempatan untuk sampai halal pun gratis. Gitu. Gitu dari Kadinnya. Dia Difasilitasi lah ya. Iya, membuka jembatan untuk siapa yang mau gitu kan. Nah, jadi salah satunya Diki kopi mertuaku kenapa ada itu ini sebagai penunjang waktu zaman Covid. Jadi izin Pak, cerita dikit Pak ya. Izin. Mertuaku memang main kopi Pak. Oh gitu. Sejak aku pacaran. Di mana? Mainnya Di dia Sumedang? memang dari keluarga, biasanya kayak satu gogoan mereka itu di Oke, Sumedang. oke. Jadi Sumedang ya? mereka, jadi mereka nggak punya merek Pak. Iya. Karena mereka tuh cuma hanya keluar dari rumah ke rumah aja, istilahnya. Dari tahun 80 Pak mereka jualan Pak. Jadi jalan kaki Pak jualannya Pak mereka itu Pak. Oh, tradisional ya. Ya. Nah pas Covid saya nggak punya kerjaan, akhirnya saya suruh bantu menjual kopi. Kekuatan media sosial saya upload, teman nanya, lu jualannya? Mau dong pesen dong sekilo ya. Akhirnya banyak kan? iya. Oh, Nah, dan itulah seluruh kekuatan- Indonesia. Enggak Pak, belum Pak. Masih belum. Jakarta dikit-dikit lah Pak. Oh, iya. Nah jadi akhirnya mereka nanya pakai apa namanya? Bingung kan Pak ya pakai nama apa? Ya sudahlah akhirnya aku mencoba karena Bagus. dari Unik. fasilitas dari Kadin tadi dapat paten gratis sama IPRT gratis. Ini gratis semua Pak dapatnya Pak. Oh, Boleh. boleh. Nama kopi mertua ini. Iya, Oh, saya oke. datang ke Dinas Perdagangan mau makainya mertua, tapi mertua tuh sudah ada merek Pak. Oke. Jadi pakai di Jakarta. Terus? Akhirnya karena dia bukan kopi, jadi Harus aku pakai beda. mertuaku. Oh, betul. Bisa. Akhirnya inilah bukti dari support Kadin Iya. yang iseng-iseng Iya bagus. bisa ada. Support Kadin dan support mertua ya. Iya. Baik. Ada share sama mertua. Ada. Jadi ada slogan Pak. Kalau nggak laku saya cor jadi mantu Pak. Jadi Pak tolong Pak. Saya nggak pulang Pak. Iya. Ini bisnya Semendo. ngambil dari Semendo. Semendo. Nah, oke. Muara ini. Nah, Di kedai Betul. ini ya. Iya. Sama yang di kemasan yang dikirim. Betul Pak. Jadi yang giling itu dari keluarga, dari satu marganya mertua. iya. Nah, ini juga saya cicipin teman-teman yang ada di Muara Jakarta. ini ya. Muara ini Oke. Pak. Ini Saya tak, robusta ya. Jadi Robusta. nggak apa-apa. Nah, jadi saya titipin teman-teman yang di Jakarta. Kebetulan saya juga ada di komunitas pelawak dan sebagainya Pak ya. Mereka cicip, mereka ngomong, Oke. kental ya Sumateranya katanya. Iya, iya. Nah, mereka yang sudah memang pengopi, mereka udah tahu nih kopi Tahu. mana. Tahu. Udah rasa Pak. Nanti Pak. Kak Ian sama saya tahu karakternya seperti apa. Iya, nanti. Benar Pak. Kalau saya belum sampai situ. Oh ya. Nggak apa. Makanya saya kan baru netes Pak, jadi Nggak apa-apa. saya belajar, oh gini tuh rasanya, oh gini. Nggak harus tahu itu. Wong pengekspor kopi jatuh nggak ngopi kok. Dia nggak bisa kopi. Nggak bisa. Jadi Iya. ada bisa ceritakan apa lancarkah kendala untuk dari supply-nya? jadi kan program ini cuma hanya penopang Pak ya, Iya. nggak untuk kegiatan untuk nyari uang untuk harian Pak waktu pas Covid kemarin. Oh pas kopi. Nah setelah itu dari itu saya coba
di depan sini Pak ada gereja Santo Yosef kan Pak, di depan saya jualan juga iseng. Awalnya belum ada merek Pak, cuman plastik gelas polos saja. Jual kok bisa laku 200 cup ya. Oh, bagus. Lah, artinya maksudnya mereka nggak lihat merek, tapi lihat butuh minum. Bahasanya itu. Di situ aku berani. Saya bukan barista, tapi aku cuma hanya peminum kopi aja Pak ya. Pede, saya buat Pak. Akhirnya saya ikutlah pamer-pamer. Dan izin waktu itu saya pernah ikut acara gereja. Waktu itu kita ada acara tahunan seluruh Indonesia kumpul di Jakabaring. One day nembus 10 juta. Wush, Jualan, Pak. keren. Jadi puji Tuhan Pak. Jadi Iya, bisa jadi, bisa ke sana Bisa. Pak. Benar kan Bapak istilahnya dengan adanya cukup dari OJK juga artinya membuka UMKM yang pengen Memang merintis seperti saya ini kan Pak ya. Nah, jadi dari sini aku berani gitu. Artinya merek bukan sebuah alasan ya Pak ya. Mereka mau merek oke, ke yang luar negeri aja lah yang banyak di mall. Tapi yang istilah UMKM mereka juga mau gitu kan. Di situ saya berani Pak. Dan sekarang itu juga pernah ya cerita ya kalau kita ada acara ngumpulkan dari berbagai daerah gitu. Itu. Kita sajikan kopi Sumsel. Emang. Iya, selalu itu. Iya, Pak. Termasuk namanya gift-nya. Gift take away-nya itu tak kasih kopi itu. Jadi katakanlah dapat souvenir gift. Ini kalau pokoknya di tempat saya bilang pokoknya souvenir gift kalau enggak kopi nanti blongket atau songket gitu. Tapi banyak sekarang kopi. Jadi lebih brandingnya di saya itu banyak ke kopi gitu. Tapi bagus itu. Itu ceritanya menarik ini. Sudah berapa gerai sekarang? puji Tuhan 3 Pak. 3 Iya. Terasa. Jadi kirim dari Semendo. Semendo. Muara, jadi Muara di ini. Mondo dan juga Muara ada- ini berarti dekatnya Danau Rano dong. kalau tempat benar saya nggak ngerti Pak. Saya tanya dari mertua Pak. Aku salah tadi. Iya. Oh, benar-benar mertua ya. Ini mertua Pak. Jadi Mertuaku bukan mertuamu. Oke. Jadi beliau sudah mengakui tadi Ya. bukan barista. Ya. Tapi mengaku. Ya. jadi Ya. tambah dikit Pak ya. Ya. Izin. Tadi kan istilahnya dari Bapak, dari Pak Arifin lebih ke biji Pak ya. Nah, aku punya sedikit hayalan. Kalau dulu kan kalau orang ngomong pempek itu yang buat orang Palembang pasti enak Pak. Nah, tapi barista kenapa? Kan kopi dari Sumatera nih lebih banyak Pak, hampir Pak. Kenapa baristanya kok lebih banyaknya dari Jakarta Pak? Ya, sekarang nanti Nah, kenapa nggak berikutnya. dibikin? Nah, berikutnya. Aku mau bikin itu. Nah. Dan gratis, tapi nanti. Nah ya, jadi artinya baristanya itu dari Sumatera juga Pak. Ya, sip. Iya, Keren, iya, Pak. keren. Nyambung. Ikut Pak ya. Aku mau ngadain itu gratis 2 hari. Nanti institusinya yang bayarin Kadin. Tempatnya galau-galau aku, konsumsinya nanti aku, ini aku. Jangan galau-galau jika semua nanti di sana. Saya ya. telepon langsung Bapak ya. Ya, Pak Pandi. Langsung asisi Pak. Oke, gitu ya. Ya Pak, siap Pak. Izin Pak. Ada satu juga impian kita yang di Sumsel ini, ya, tadi sebut pempek Pak. Bagaimana kopi Sumsel ini juga dikonsumsi orang Palembang, orang Sumsel, seperti kita mengkonsumsi pempek. Sangat kuat di lokal. Nah, bagus itu nanti. Harusnya seperti itu. Program nanti makanya nyuruh Pak Hadi sama Pak Ciujang wajibkan semua ASN ngopi setelah olahraga Jumat. Nah, itu bagus. Siap ya. Kopi lor, apa kopi agam, apa kopi mertuamu. Ya. Sebelum olahraga juga Nah, sebelum olahraga juga boleh. Ya. kita ngobrol ke Mbak Nadia, owner Kopi Lur. Iya. Ini juga sudah ekspansi ke beberapa ya. Nah, ini bisa diceritakan Kopi Lur nih dulur ya. Iya, telur ya. Iya benar. Kalau lur sih memang kita ambilnya lur ya. Sumatera Selatan, Sumsel kan kita kayak dulur. Dulur. Jadi kita cari nama yang memang catchy dan secara soul, secara nyawanya tuh kayak lokalitas. Jadi kalau nama Kopi Lur, beans kita ambil dari Semendo, tapi kita start kecil ya. Kita dari buat di pinggir jalan juga, sama kita mulai kecil juga Pak. Tapi saat itu kita terfasilitasi banget sama platform si security crowdfunding. SCF. Jadi SCF. Security crowdfunding itu Crowdfunding. urun rembuk urun dana urun masyarakat, urun dana patungan. patungan. Jadi kita dapat pendanaan. Itu salah satu programnya OJK itu. Untuk kayak kalau apa tuh namanya pasar modal tetapi secara apa tuh Jadi ada UMKM. kepemilikan. Yes, Iya, benar. ramai. Jadi Kalau ada berapa? Ada 900 ya? iya, ada 900. Iya, mirip kayak gitu. Private ini. Ya, kayak Kita kayak IPO tapi kita UMKM
UMKM. Nah, Jadi dari betul. cabang Kopi Luwak Sudirman itu kita dapat pendanaan, kita berhasil buka 3 setelah itu. 1,5 miliar waktu itu ya. 1,5. Udah lunas belum Munat? Sudah. 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 Karena aku mau Karena ini laporan juga. dividen ke-8. Oh, pembagian dividen ke-8. Ke-8. Hmm. Jadi Oh, maksudnya sampai sudah balik modalnya. Hmm. Tapi kepemilikan masih sama kan? kepemilikan sama. Kalau security crowdfunding, apalagi yang base-nya equity ya, kepemilikan itu sepanjang Lur Berkembang, berjaya, hidup. berkembang, masyarakat tetap akan menikmati keuntungannya. Itu bagus banget ya. Iya, private equity ya. Iya. Iya itu makanya salah satu kenapa apa itu Sumatera Selatan dapat juara akses keuangan daerah itu, akses selain kredit bank-bank tadi, ada model kayak security crowdfunding, urun dana kalau ada sekitar berapa 900 orang ya, 900-an orang, anak-anak muda, nggak banyak-banyak, Itu placementnya berapa itu? ada. Kita Beragam. lepas 40% kepemilikan saham kita Oke. dan return di dana 1,5 miliar. 1,5 Dan miliar. berapa ratus orang itu? Berapa? 900 orang. 900. Yes. Berarti ada yang 1 juta, 10 5 juta. juta. Ada 500.000. 500.000, ada yang aduh, 120.000. bagus itu. Investor retail ini Pak. Nah, justru maksud aku nanti yang model-model kayak gini ini bisa jadi contoh yang bagus itu. Iya, iya. Ini kan kopi. Nanti bagaimana? Nah, nanti yang kedua tuh saya mau menyelaraskan programnya Pak Gubernur kita, Pak Herman Deru dan Pak Ci Ujang itu kan mau membangun Sultan Muda. Sultan Muda itu young entrepreneur lah kayak. Nah, itu justru dari gitu. Jadi modal itu nomor keseberapa asal sudah punya niat, inisiasi, programnya. Modalnya nyatanya patungan bisa. Kreativitinya sudah ada, Yes, iya. bisnisnya kelihatan ya kan. Nah, lanjut. Justru namanya Lur itu hidupnya tuh dulur dan Dulur, itu hidupnya benar. dari security crowdfunding. Jadi kita ngerasa bahwa kayak Kopi Lur itu dimiliki oleh banyak orang ya. Jadi kayak istilahnya kita juga berkembangnya bersama masyarakat dan komunitas sekitar kita. Dan malah Ini tambah. masih sudah ditutup atau masih bisa masuk lagi yang lain? Udah ditutup karena kalau di security crowdfunding kita ada namanya market secondary market. Ya, sekedar udah Periode jual sudah beli ketutup kita dan beli. itu sudah selesai lah. Maksudnya 1,5 miliarnya udah Sudah baik. selesai. Sekarang malah pembagian dividen yang ke-8. Iya, Ke-8. yang ke-8. Oke, oke. Tapi secondary ininya marketnya ada, nggak ada? Belum jalan, Belum. masih dalam review oleh OJK. Ya, iya bagus. Ya jadi kecil-kecil itu maksud saya enggak harus bayangannya kan harus kayak IPO ada. Enggak lah. Justru dimulai yang kecil kayak Tapi gini. bisa juga Pak nanti mengarah ke IPO. Oh ya boleh. Sekarang udah berapa? Sekarang total outlet ada 4. Empat. Bulan depan kita ada buka yang ke-5. 5. Kopi Lur. Ini jadi 3, 4, 5. Kalau Kak Yudi sama saya penikmat aja. Jadi kopinya Dari Semendo juga. Semendo. juga. Banyak kan. Semendo juga. Atau dari daerah lain juga ngambil. Kalau sekarang kita partner roasterinya exclusively ngambilnya di Semendo. Oh, roasterinya di Semendo. Roasterinya partner di Palembang, Oh, tapi kita partner. ambil beans-nya dari Semendo. Pizza. Iya, iya. Apa ininya? Ada kendalanya atau pasokan atau Kalau quality? kalau sejauh ini sih memang ngejar quantity kayak Quantity tadi ya, ya. bahwa sekarang tuh kopi tuh benar-benar necessity gitu. Iya. Orang kayak meeting, bener kan? nongkrong, Betul. semuanya kopi. Serius. Jadi penyerapannya tadi gitu kayak berapa banyak brand kopi yang buka tuh nggak akan kebalap sama pasar yang akan Bener. nyerap sebenarnya. Betul, betul. Jadi berlombanya justru kita disuplai ya kayaknya. Kadang kayak apa namanya supply green bean-nya itu yang tidak tersedia atau Kalau di balapan level sama. supply kan apa namanya tantangannya bagaimana konsisten itu Pak? Yes, konsisten sama ya ketersediaan juga. Ketersediaan. Karena kadang-kadang yang kopi-kopi yang specialty apa yang bagus itu diambil udah langsung sama. Iya. Karena udah kayak di Ijen ya, Ijen. Ini gua kasih uang 1 ton sekitar sekarang 70 juta ya. 1 ton ya, 70 juta udah dikasih duluan. Sama tantangannya mungkin harganya naik terus ya. Iya, betul. Stabil ya. Betul. Iya, karena Betul. peminatnya tinggi gitu. Betul Bang Andi. Jadi Harga selain itu kondisi eksternal yang kayak begini, banyak perang, orang banyak ini, kopi itu benar-benar jadi kebutuhan. Iya. Kebutuhan dalam negeri pun banyak Pak. Tapi pernah nggak nunggu sampai tersendat sampai udah deg-degan nih stok udah. kalau itu sih pernah Nggak sih. ya, Bang. Maksudnya tapi- kayak challenge Oh, karena iya, setiap iya. hari memang ada gitu. Entah itu dari suplai bahan bakunya Oh, atau iya, kayak dari bahan utama lainnya di luar dari biji kopi gitu.
Cuman karena memang di Palembang ini juga roastery solid ya. Kak, jadi memang saling backup aja gitu. Kalau misalnya Bagus. dari roastery existing kita nggak Bagus. ada, kita bisa ke Jadi- roastery partner gitu. Dan komunitas kopi itu saya akui bagus-bagus. Jadi nggak ada yang culas lah kasarnya gitu. Saling support itu benar, serius. Bahkan antar apa tuh ya, lini bisnis itu ya saling mendukung aja itu ya. Roastery-nya lo nggak ini nggak bisa ini bisa disupport yang lainnya. Tahun ini tambah satu lagi. Iya, bulan depan insya Allah. Nah, tuh. Bulan depan. Iya, sip. tanggal 4 Oktober di Mayor Ruslan. Jadi saya undang Pak Arifin ya. Ah, siap. Undang teman-teman juga Ya. Rahlan sama Ya, buat pokoknya kopi. kita seneng itu. Nah, ini ada satu lagi Pak, ini kopi agam pisang ya. Nah ini Saya sudah ke sana tapi saya lupa namanya. Waktu itu saya tanya, oh iya betul. ya, Siap. Ya, Bang Yang, kayan. Nah, bisa diceritain nih gimana kopi agam pisang ini? Saya tes itu waktu itu saya tanya juga nih. ini termasuk nih lu terus ini kalau storytelling paling hebat tuh. Paling memang kalah. Oh dia ada ceritanya, ada. Ini hygiene gym Pak ini. Iya, serius. Makanya aku Solusi kan. Siap. Jadi memang kita agam pisang ini yang artinya kita punya artinya senang sekali atau kita pengen membahagiakan semua orang lewat secangkir kopi Pak. Gitu. Nah dengan visi misi kami yang besar salah satunya adalah mengangkat kebudayaan lokal dan juga kopi lokal mendunia. Jadi secara unique selling point-nya kita bukan hanya menjual kopi tapi juga budayanya. Makanya agam pisang sekarang kita berada di tepian Sungai Musi, salah satu wisata di Kota Palembang. Dan kita pengennya benar-benar mengangkat budayanya, ceritanya, ngebangun brandnya. Nah, kita juga mulai dari kecil kok, dari gerobakan dulu. Kita mulai bisnis dari tahun 2015 Pak. Sempat berdarah-darah juga, sempat berganti brand, akhirnya jadi agam pisang. Satu kuncinya adalah konsisten ngebangun emosional. Jadi yang kita jual bukan hanya produk, bagaimana orang-orang atau anak-anak muda itu bangga dengan kelokalan yang ada. Sebenarnya itu. Jadi kita pengen ngangkat kopi Sumatera Selatan, kita pastikan tidak ada kopi lain selain kopi Sumatera Selatan. Dan memang kita aktif banget di komunitas. Dari visi misi kita ada beberapa poin misi besar. Salah satunya adalah kita aktif dengan komunitas-komunitas lokal, petani-petani lokal. Ada salah satunya Muarenim Coffee yang juga kita berkontribusi ngebentuk. Jadi di situ ada petani-petani, semua komunitas petani Muarenim itu berkumpul di situ. Kita ngebangun edukasinya. Jadi ngebuat anak-anak muda untuk kembali ke pertanian. Dulu kan anak-anak muda malah yang anak-anak petani justru bangganya kerja di kota. Oh, aku nak kerja di Palembang bela gitu. Nah, itu kan. Nah, sekarang hadirnya kita yang anak-anak muda sebagai pengusaha lah, sebagai pembisnis kita ngebuat bahwa lo dari kopi itu bisa hidup, bahkan benar-benar menghidupin lo. Akhirnya membuat rasa bangga. Jadi anak-anak petani yang tadinya bangga kerja di kota akhirnya balik. Nah, itu yang kita buat, karena kan harusnya regenerasi ya. Salah satu ketakutan kita adalah petani-petani ini kan banyak kakek-kakek gitu kan. Takutnya nanti kalau kakek-kakeknya udah nggak ada, siapa yang akan nerusin gitu. Walaupun ada kopinya, kalau nggak diurusin juga percuma. Nah, salah satunya adalah kita ngebuat bangga dulu anak-anak muda di sana. Akhirnya banyak nih anak-anak muda, petani-petani milenial yang bangga. Nah, itu menjadi misi besar. Kedua, kita lagi aktif juga dengan kompetisi-kompetisi nasional maupun dunia. Salah satunya saya punya misi besar, Pak. Misi besar di tahun ini setelah 3 tahun terakhir fokus dengan bisnisnya. Ini punya misi besar bagaimana saya ingin ikut kompetisi, bukan hanya tentang nasionalnya, tapi bisa mendunia yang benar-benar dipersiapkan secara matang untuk mencapai visi misinya Agam Pisang ini mendunia. ini juara barista internasional. Dulu bukan barista Pak. Bukan. Jadi ada pemilihan Duta Kopi Indonesia. Duta Kopi. Itu se-Indonesia, alhamdulillah juara 1. Lagi rezekinya aja. Terus? Dan berkesempatan ke Norwegia kemarin, ke Eropa untuk mempresentasikan kopi Sumatera Selatan ke kancah dunia. Duta Kopi lah, Duta Kopi. Dan alhamdulillah mendapatkan respon yang baik. Nah, itu mungkin turning point atau titik awalnya kopi Sumatera Selatan berjaya dan sekarang juga disupport juga oleh Pak Arifin. Jadi inilah kebangkitan kopi Sumatera Selatan dari 15 tahun yang lalu. Dan itu sangat bangga sekali. Gitu. Nah itu coba ceritain tuh. Oke, jadi ini Agam Pisang ini logonya ini kita komitmen sama teman-teman lokal. Salah satunya logo ini memang dibuat oleh desainer lokal, Pak. Jadi logo ini ada kembang, istilahnya batiknya Palembang sama ada sedikit. Ini kalau
font ini sebenarnya kayak font Sanskerta. Jadi fontnya Palembang dulu tapi Sriwijaya zaman dulu. Sasiwa gitu. Jadi di sini Agam Pisan kita bener-bener buatnya lokal, kemasannya juga dari teman-teman lokal, kopinya juga lokal. Jadi ya kopi lokal bisa mendunia. Bisa. Kopi lokal juga bisa bersaing ke dunia gitu sih pengennya. Gitu. Jadi sekarang udah berapa outletnya? Alhamdulillah. Tak tahu. Alhamdulillah sekarang kita konsennya ada 2 cabang, sama kita punya gerobak kopi keliling itu Pak, ada 10 unit. Keliling. Ya. Dan ternyata bagus juga lu ceritain. Jangan kayak diceritain semua. Kayaknya lagi bagus gitu. Belum. Oke, jadi yang kopi keliling ini kita full buka franchise. Kemarin tuh satu gerobaknya 45 juta. Alhamdulillah kita kejual 450 juta. Alhamdulillah. Gitu. Dan kita Mereka juga untungan. Dapat apa dari 45 Jadi mereka dapat gerobaknya, dapat Supply kopinya. kunci marketing, branding segala macam kita urusin. Jadi mereka cuma bawa bersih, bisnisnya kita jalanin dan alhamdulillah 10 ini semuanya berkembang dan kita yang supply bahan baku. Jadi kita ada tim produksi setiap hari akan memproduksi 100 sampai 500 cup per harinya untuk nyuplai 10 ini. Itu khusus yang kopi susunya. Jadi suplainya udah jadi. iya, suplainya udah jadi. Jadi sudah berbentuk kayak cup gitu. Cup gitu. Itu dan alhamdulillah lancar dan asli memang pakai kopi Sumatera Selatan. Makanya nih supply chain-nya tuh bener-bener kita jaga banget ya. Jadi salah satunya kan ini kan lagi Robusta kan lagi banyak. Nah, Arabica. Nah, salah satunya kita ada opsi lain yaitu Liberica. Jadi teman-teman lagi ngembangin Liberica. Gimana caranya Liberica itu jadi blend yang rasanya kuat seperti Robusta tapi punya flavor kayak Arabica. Nah itu lagi kita coba R&D lagi. Alhamdulillah karena memang Liberica ini lebih gampang banget ditanam. Dia nggak harus di ketinggian. Jadi dataran rendah bisa. Bahkan lahan gabut bisa. Nah, jadi ini menjadi potensi, apalagi kan Arabica sama Robusta ini karena pemanasan global ini kan mulai tergerus ya gitu. Jadi mahal. Liberica menjadi salah satu opsi kita gitu. Jadi memang kita benar-benar ngembangin bahwa kopi ini punya market yang gede, kopi ini punya potensi yang bagus. Jadi jangan ragu untuk terjun di industri ini. Apalagi memang saya sekarang basicnya adalah seorang barista, Pak. Tahun 2009 jadi seorang barista kerja di hotel. Dulu kalau ketemu mertua, kerjaannya apa? Barista, kayak nggak ada masa depan kan. Nah, di sini saya membuktikan bahwa barista itu punya masa depan yang baik. Itu. Dan saya mau buka sekolah barista, nggak usah ini, gratis. Tapi aku tadi minta guru-gurunya dari sana, tempatnya enggak apa-apa, aku yang siapin. Tempat sama makannya, sama fasilitas, sama sound system dan sebagainya di sini. Nah gitu ya, 2 hari aja. Nanti kita coba dulu ya. Kolaborasi dengan ini. Nah, nanti kalau perlu tester pertama itu. Beliau ini Pak, barista punya masa depan. Iya. Ketika menjadi menantu barista punya masa depan. Betul. Jadi Pak Arifin, Diki juga kebetulan buat teman dari SMK Saprius, kebetulan kita juga ada kerjasama. Kan SMK itu kan kejurusan. Jadi misalnya guru-guru cerita mereka tamat, ada yang kuliah, ada yang enggak. Ketimbang mereka nganggur, jadi coba untuk kemarin aku OJK itu ada edukasi di SMK Jarai itu di Lahad. Nah itu kalau saya bawa Pak Kepala Dinas Perekonomian sama itu Kementerian Keuangan, jadi langsung ngasih sumbangan yang untuk kayak dom sama alat kopi ya, bikin namanya roastery ya, roastery yang kecil itulah ya. Dan kebetulan kita di tahun 2019 Pak, sebelum COVID, itu kita ngebuat kompetensi untuk SMK Muhammadiyah 3. Jadi itu ada 10 bab yang memang benar-benar belajar tentang barista. Nanti kalau memang kita punya kesempatan untuk kolaborasi, nanti saya yang bisa jadi guru tamunya. Itu kalau nggak salah catur bulan, itu 6 bulan ya, 6 bulan, terus sampai 1 tahun. Kita coba kamu ngajar sama salah satu pengajar dari Kadin sana, aku fasilitasi tempatnya. Kita nanti seleksi misalkan 50 batch 1 dulu, nggak usah banyak dulu, nggak usah. Biar itu kita buktikan bahwa kami habis itu certified nanti barista, nanti tanda tangan kalau OJK bolehlah. Siap
membuktikan bahwa barista itu memang punya masa depan. Nah, iya, gitu. Ya, gitu ya. Ini saya senang sekali, justru malah yang begini-begini, ini malah justru mari kita coba gaungkan lebih banyak, biar anak muda itu paham itu tadi. Makanya aku selalu itu kan kenapa IG ku aktif banget ngasih kayak endorse lain, karena membuka wacana mereka. Ini coba lihat bisa ini. Bahkan dia lagi mau buka ke Jakabaring udah mau tak pakai tuh. Dia buka di Jakabaring di Danau. Ada bos besar yang mau datang nanti aku motoran sekaligus sana. Jadinya ngejar deadline saya harus segera opening. Itu. Kapan itu? Insya Allah opening kita tanggal 26 ini. Ya, benar-benar di sebelahnya Wisma Atlet itu, di tepian danau. Jadi Agam Pisang ini unique selling point-nya elemen air. Jadi kalau nggak buka di sungai, danau, nanti suatu saat buka di sungai air. Padahal fungsinya benar ya, dia tahu itu. Omsetnya udah mengalir seperti air. Aduh ya. Betul. Tapi di sisi gini, saya ini kita ngobrol santai ya. Ternyata banyak sisi-sisi sisi-sisi yang dunia perkopian yang bisa kita optimalkan itu. Termasuk bagus banget tadi inisiasi anak-anak muda yang kemarin bawa petaninya bawa petani sama barista anak muda, bahkan kemarin ada kejuaraan itu yang dikasih juara sama dia masih anak SMP itu SMP masih kecil tuh. Nah itu membangkitkan anak-anak muda itu bisa itu. Jadi message saya bahwa di dunia kopi itu masih banyak celah-celah yang dan nggak ada istilahnya harus kompetisi, enggak lah Pak. Saling mengisi kok ini. Bisnis kopi ini adalah bisnis paling dinamis. Bener. Dari mulai hulu ke hilir, kamu mau jadi roastery, mau jadi petani, mau jadi tengkulak, mau jadi semuanya bisa. Dan kopi ini bukan lagi kompetisi, tapi kolaborasi. Makanya aku simbolnya apa? C. Mana kolaborasi. Coffee for collaboration. Kolaborasi. Di sini juga kan dalam rangka kolaborasi. Iya benar. Aku juga senang sekali di Tribun ini juga memfasilitasi. Kita ada podcast beberapa kali dan ternyata memang ya banyak diminati anak-anak muda itu jadi paham lah gitu ya. Dia ada yang kurang ini. Agam Pisang ini menarik nih kan? Karena ada pisannya. Agam Pisang itu. Agamnya pisannya itu Sunda, orang Sunda. Oke. Nah, jadi agam pisang itu artinya kan senang banget. Jadi Agam kalau agam itu bahasa Palembang Lamo artinya senang. Tapi kalau agam ini kayak ngewakilin Sumatera, kalau di Aceh itu anak laki-laki, kalau di Padang itu nama suatu daerah, itu daerah yang sakral banget, sangat agamis banget. Jadi agam ini kita ngewakilin kopi Sumatera yang memang benar-benar strong, kuat dan menendang. Nah, kenapa kemarin banyak yang bilang kenapa nggak agamian? Nah, itu terlalu lokal, kita pengennya menasional, jadi agam pisan. Nah, sebenarnya pisan ini kayak mewakilin kopi Jawa yang lemah lembut, smooth, dan flavornya kuat. Jadi agam pisan senang banget. Nah, gitu. Jadi dengan secangkir kopi, kita memberikan kebahagiaan. Asik. Jadi 3 ini Pak, semua kopinya tuh kopi dengan cerita. Ada kisah. Tapi bukan mertuamu. Tapi izin Pak, kadang-kadang ini jadi mainan Pak. Jadi kalau kita jualan lagi sepi, yang mau cepat punya mertua ya minum. Ini slogan Pak. Tapi berarti kalau udah ada mertua nggak boleh minum ya? Ya. Ini juga karena kita mau menginspirasi. Tadi kan sudah di-mention ini, Kakak Ian ini ya. Petani, anak muda bisa jadi petani dan Bisa. peluang jadi barista. Betul. Roastery juga ada. Saking fanatis dia dengan barista punya masa depan Pak. Betul. Mungkin memberi pesan kepada mertua juga. Tapi saya ingin tanya ini ya untuk menginspirasi karena ini tokoh-tokoh muda ini. Bagaimana inspirasinya mengawali bisnis kopi ini bagi anak muda? Coba mulai dari Oke. Sebenarnya bisnis apapun ya, yang penting kuncinya adalah konsisten, bertanggung jawab dan komitmen gitu. Jangan cuma jualan sebulan nggak laku berhenti cari bisnis yang lain, jangan. Kalau bisa fokus kembangin jadi profesional, kamu akan ngelihat akan ada satu momentum karena dulunya aku dari tahun 2015 sampai tahun 2020 itu benar-benar baru nikmatin Pak. Itu panjang banget kan kayaknya. Artinya itu adalah konsisten kan. Jadi belajar untuk konsisten, belajar untuk komitmen dan bertanggung jawab.
di industrimu. Nah, setelah kamu bisa bertanggung jawab, bagaimana kamu bisa bermanfaat untuk industrimu. Jadi memang kita punya mimpi yang besar, karena mimpi itu gratis. Jadi salah satu mimpi besarnya Gampisan adalah kami pengen buka di Amerika, Pak. Kita nggak pernah tahu kan, maksudnya itu mimpi yang benar-benar dari tahun 2015 tuh gimana caranya aku punya coffee shop itu di satu dunia biar orang tahu. Gimana caranya? Dengan konsisten dan momentum itu. Mungkin suatu saat entah tahun depan kita nggak pernah tahu kan, Kopi Lur entah tahun depan nggak pernah tahu buka di mana, yaitu karena mimpi gratis. Jadi mimpilah setinggi-tingginya untuk anak-anak muda. Betul. Karena cita-cita mesti tinggi langit. Betul. Karena mimpi itu gratis. Jadi setinggi-tingginya aja. Mimpi itu gratis, ngopi yang bayar. Betul. Itu harus. Ya, dari Mbak Nadia. Kalau dari saya ya untuk anak-anak muda yang masih istilahnya mau mengembangkan jiwa entrepreneurnya, dari saya sih paling ini aja Pak, sekarang tuh kan semua accessible ya, informasi, terus juga doing marketing, branding itu mudah sekali, nggak kayak waktu itu. Terus juga kayak untuk akses ke keuangan, mulai dari kayak banking, SCF, ICF itu semua sekarang ada gitu. Jadi memang entrepreneur harus mengulik ya, mau mengulik, mempelajari gitu. Karena kayak semua istilahnya kebutuhan-kebutuhan yang mereka harus punya, harus penuhi itu tuh tersedia gitu. Sosial media, working, TikTok, Instagram itu semua ada gitu. Terus juga kayak tadi akses keuangan, terus kayak expertise juga sekarang kayak teman-teman barista yang memang sudah punya istilahnya hubnya atau istilahnya kayak training centernya tuh juga ada gitu di Palembang. Jadi semuanya bisa diakses. Mulailah dengan knowledge sebanyak-banyaknya gitu. Kumpulin dulu ilmu-ilmunya gitu, apa yang dibutuhkan, baru start gitu. Dan setelah start tadi kuncinya di kayak konsistensi sama jangan mudah menyerah. Karena memang kopi di Palembang dan hampir di mana-mana ya, kayak hari ini ada yang buka, besok ada yang buka, minggu depan ada yang buka juga gitu. Tapi hopefully semangatnya adalah semangat kolaborasi ya. Kompetisinya jadi sehat. Betul. Sistemnya juga jadi terbentuk. Menarik ini karena semua sudah tersedia ya, akses semua sudah terbuka, informasi, pengetahuan ya, expertise. Disupport juga tadi sama Kadin kalau misalnya memang mau GoPro secara profesional. Itu gratis semua tuh. Kalau gratis loh. Yes. Kalau gratis loh. Jadi tinggal mau apa enggak. Iya, betul. Jadi gimana? Tinggal kalau menurut Diki sih tinggal dua hal. Tadi Pak Ian ngomong kayak yang mau dari diri dulu mau, habis itu berani. Berani itu artinya kita nggak minder dengan apa yang kita buat. Jangan melihat, sudah ada tuh barista hebat, sudah tuh merek hebat. Dari situ hari kita nggak akan bergerak. Asal kita mau dan berani, apapun hasilnya, ya inilah diri kita. Kita jangan, jadi kopi ini kan tidak bersaing, tapi punya tes masing-masing, punya ciri khas, gimana cara nguliknya, gimana cara blendernya, gimana cara takaran gulanya, itu punya rahasia masing-masing. Berani yuk. Ya seperti kopi mertuaku, jujur, aku bukan basic barista, tapi aku berani meracik, mau ngasih orang minum dan berani ngambil uang. Jujur awalnya aku tuh ngasih harga murah Pak, awalnya Pak. Tapi saat aku melihat kopi aku diminum sampai habis, sampai es batunya, sampai tetes yang terakhir. Bener Pak, itu ada satu kepuasan selain cuan ya. Tadinya di situ yang akhirnya, gue bisa ya, nyiptain walaupun gue bukan barista gitu. Nah, kuncinya tadi untuk anak-anak muda yang sekarang lebih dimudahkan dengan tadi seperti Ibu ngomong tadi ada medsos itu, mau yuk, belum mau buat usaha apapun, mau minuman, makanan, habis berani. Ciptakan sesuatu hal yang unik, disitulah market akan terbuka. Benar ya? Nah itu mungkin itu aja Pak. Jadi ini semuanya memang orang-orang berani nih Pak Arif. Berani untuk mencoba. Betul. Tapi dalam bisnis ini kadang-kadang perlu juga Pak. Bukan pelatihan ya tapi ya. Bagaimana menghadapi kegagalan itu? Apa namanya dalam karena ternyata kisahnya panjang juga. Ya panjang. Kalau dalam ini gimana Pak? Tapi kalau saya tarik benang merahnya dari cerita-cerita pengusaha-pengusaha sukses kita ini, itu untuk anak muda nih ya, hanya ada dua pilihan. Satu, kamu mau sukses itu being a good employee. Kayak saya lah, jadi Kacau Ngampret, baru 30 tahun, baru jadi direktur dan direktur eksekutif. It takes too long. Atau menjadi young entrepreneur. Nah,
Kalau saya boleh memilih, saya pilih yang kedua. Kenapa? Ini lebih shortcut. Shortcut tapi memang ya painful. Yes. Nah, sehingga kalau yang saya tarik benang merahnya dari ketiganya ini, just do it. Yes. Yang ada sekarang, itu loh. Itu aja. Jadi kalau mau jadi kacau kerapet lama seperti saya, jadi ini 30 tahun baru jadi bos, ya takes too long. Satu lama dan painful. Nah, tapi kalau mau jadi shortcut, being young entrepreneur. Ya. Tapi ya harus pakai perjuangan. Ya ada yang instan, kecuali kopi. Dan kopi instan itu kopi yang paling gak enak. Karena kopi itu digiling, bukan digendeng. Karena kopi yang digendeng itu kita minum sirup rasa kopi. Gitu ya. Siap. Ini seru sekali ya obrolan kita, tapi waktu juga yang membatasi. Saya ucapkan terima kasih Sama-sama. Pak Arifin, Sama-sama. Mbak Dian, Mbak Nadia, Pak Diki. Mudah-mudahan kolaborasi Kopi Sumsel terus kita. Siap. Terima Terus. kasih. Ya, Ya, makasih. Tribuners, sampai di sini obrolan kita tentang dengan para entrepreneur muda Kopi Sumatera Selatan. Sampai jumpa pada diskusi talk show Jelajah Kopi Sumsel selanjutnya. Wassalam.